Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Tetap sehat kan? Oke, Ustazah harap Ananda juga tetap semangat untuk menerima penjelasan dari Ustazah. Ustazah kali ini mau memudahkan Ananda biar tidak membuka-buka bukunya lagi terlalu banyak dari subtema 1 sampai subtema 4. Ustazah membuatkan rangkuman materi ya. Jadi rangkuman materi per temanya. Di sini Ustazah menjelaskan sedikit bahwa pada ujian semesternya Ananda untuk materi tematik soalnya berjumlah 20 nomor dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Ustazah juga harap Ananda minta bimbingan dari orang tua karena Ustazah akan membagikan kisi-kisi. Di situ sudah terbayang-bayang bagaimana nanti soal yang akan muncul di setiap nomornya sesuai dengan rangkuman yang Ustazah berikan kepada Ananda. Oke ya. Nah, pada kesempatan hari ini Ustazah menjelaskan tema 5 yaitu tentang cuaca. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu kalimat yang menggunakan kata-kata terkait cuaca. Jadi kalimat yang menggunakan kata terkait cuaca adalah kalimat yang dimana itu di dalam kalimat ada kata yang terkait cuaca. Masih ingat tidak pembelajaran yang Ustazah jelaskan di sekolah bahwa cuaca yang terjadi di Indonesia itu ada 4, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Jadi Ananda cuma mencari saja kalau ada dalam kalimat ada kata-kata dari 4 cuaca tersebut berarti dia itu adalah kalimat yang menggunakan kata terkait cuaca. Contohnya misalkan Atipa menjemur pakaian pada cuaca cerah. Kita lihat di situ ada kata cuaca cerah. Berarti ini kalimat pertama merupakan kalimat terkait cuaca. Yang kedua, kelas 3 Albiruni tidak berolahraga disebabkan hujan. Nah, ada lagi kalimat yang terkait cuaca, yaitu cuaca apa yang terjadi pada kalimat kedua, yaitu cuaca hujan. Oke, selanjutnya perubahan cuaca. Nah, cuaca itu dapat berubah-ubah setiap hari, bahkan setiap jam. Coba Ananda perhatikan dalam kehidupan kita. Misalkan pagi-pagi itu cuaca cerah, tiba-tiba siang hujan, malam mendung lagi. Jadi pasti kalau kita lihat terjadi yang namanya perubahan cuaca dari cerah menuju hujan, hujan menuju cerah, atau hujan atau mendung ke hujan kayak begitu. Nah, pada saat cuaca panas atau cerah, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah gerah dan haus. Dan ketika cuaca hujan yang kita rasakan itu dingin dan kita membutuhkan pakaian yang tebal. Jadi biasa kalau hujan-hujan itu kita butuhkan? Makanan yang hangat-hangat, sarap bak, pisang goreng. Terus kita butuhkan biasa juga adalah jaket karena kita merasa dingin. Oke. Dampak musim kemarau. Nah, musim kemarau yang berkepanjangan akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan dan penggunaan manusia. Jadi kalau musim kemarau berkepanjangan maka apa yang terjadi yaitu kekeringan. Oke, lanjut muatan pembelajaran PPKN. Di sini muatan pembelajaran PPKN tentang perilaku atau sikap bersatu. Perilaku atau sikap bersatu adalah berkumpulnya orang-orang menjadi satu tanpa memandang suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap bersatu biasa dipraktikkan di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, lingkungan bergaul agar tercipta hubungan yang baik. Dengan bersatu juga dapat membuat pekerjaan yang kita lakukan itu akan merasa ringan dan cepat selesai. Jadi kalau kita bersatu pasti pekerjaan itu akan ringan dan cepat selesai. Paham? Oke, contoh sikap bersatu di lingkungan rumah. Misalkan yang pertama membantu ibu membersihkan tanaman. Yang kedua, rukun saat bermain dengan teman. Berarti kita bersatu ini kalau rukun saat bermain dengan adik sama-sama bermain, tidak saling egois. Oh yang ini mau menang, berarti
Kalau kita rukun itu berarti sikap bersatu di lingkungan rumah. Kalau rukun bersama adik tak. Selanjutnya membantu ibu memasak. Sedangkan contoh sikap bersatu di lingkungan sekolah, perhatikan, bekerja sama saat melaksanakan piket kelas, sama-sama membersihkan kelas. Siapa yang bertugas hari Senin, sama-sama membersihkan kelas. Seperti itu ya. Yang kedua, aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, membantu ustazah membawakan buku pelajaran, ya. Jadi kayak begitu yang namanya sikap bersatu di lingkungan sekolah. Apa-apa yang Ananda lakukan di sekolah yang mencapai tujuan bersama. Misalkan kayak mengerjakan tugas kelompok. Kalau aktif kina, pasti kelompok tak cepat selesai mengerjakan, dan insya Allah banyak jawaban-jawaban atau pemikiran yang disatukan, dan insya Allah nanti jawabannya akan benar. Seperti itu ya nak. Oke, selanjutnya contoh sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Oke, kita lihat apa dia. Pertama, gotong royong membuat gapura. Sama-sama membuat gapura. Kenapa? Kalau kita sama-sama pasti cepat selesai. Kalau satu orang jinak berlamanya pasti selesai itu kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan perumahan. Yang ketiga, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Penting juga ini nak, kita membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Berarti kita bersatu di dalam lingkungan masyarakat. Jangan masa bodoh. Ya. Oke, perhatikan. Lanjut. Pada muatan pembelajaran matematika, yaitu yang pertama menentukan bilangan pecahan dari suatu gambar. Ustazah mau mengingatkan lagi, mungkin ada yang sudah lupa. Perhatikan gambar. Misalkan ustazah mempunyai telur dadar, ustazah menggoreng telur dadar, terus ustazah membagi atau memotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian yang sama besar. Masih ingat bagaimana penulisan pecahannya? Oke, kita lihat. Penulisan pecahannya adalah 8/8. Maksudnya di sini ada 8 potongan. Ada 8 potongan yang sama besar pada telur dadarnya ustazah. Paham? Ingat. Ya. Oke. Bagaimana kalau ustazah lihat, ustazah memberikan 2 potongan kepada Afnan, ya. Ustazah memberikan 2 potongan kepada Afnan. Yang ini perhatikan, ustazah lingkari yang itu. Kira-kira bagaimana penulisan pecahannya? Kita lihat adalah 2/8, yaitu 2 bagian potongan yang ustazah berikan kepada Afnan dari 8 potongan keseluruhan potongannya tadi. Potongan telur dadarnya ustazah, ya. Jadi 2 bagian ustazah berikan kepada Afnan dari 8 bagian potongan telur dadarnya ustazah. Paham? Terus misalkan kalau ada pertanyaan, kira-kira berapa sisa telurnya, potongan telurnya ustazah? Berapa sisa telurnya ustazah? Potongan telurnya, telur dadarnya. Kita lihat. Yang kita hitung itu adalah yang sisanya, ya. Sisa potongannya itu ada berapa yang ustazah lingkarin. Nah, dia adalah tersisa 6/8. 6 potongan dari 8 karena sudah diambil 2 oleh Afnan. Paham? Jadi kalau yang ditanyakan sisa nak berarti yang tinggal di situ, yang tidak dibagikan. Paham? Oke. Kita lanjut. Membandingkan pecahan, yaitu ada tanda lebih kecil dan ada tanda lebih besar. Di sini Ananda melengkapi kira-kira tandanya lebih kecil atau lebih besar. Yang pertama, membandingkan pecahan berpenyebut sama. Ingat tidak? Ustazah selalu memberikan kata kunci untuk memudahkan Ananda dalam belajar matematika, ya. Kata kuncinya untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, yaitu yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Ingat, yang mana pembilang? Ingat tidak yang mana pembilang? Yang di bawah atau yang di atas? Pembilang adalah yang di atas. Ya.
Jadi semakin besar nilai pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Dan semakin kecil nilai pembilangannya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Dia sama, Nak. Jadi kalau semakin besar nilai pembilangnya, maka semakin besar juga nilai pecahannya. Dan semakin kecil nilai pembilangnya, maka semakin kecil juga nilai pecahannya. Nah, perhatikan contohnya. Contoh, kita lihat, Nak. Ingat toh yang mana dikatakan pembilang dan penyebut. Pembilang adalah 2 dan penyebut adalah 8. Jadi yang kita perhatikan apa? Kata kuncinya yang Ustaz berikan. Yang kita perhatikan adalah pembilang, yaitu 2. Ini penyebutnya dia sama. 2/8. Ada 2 pecahan ini ya. 2/8 dengan 4/8. Nah, misalkan kita diminta membandingkan. Kita perhatikan. 2/8 dengan 4/8. Kira-kira ini 2/8 lebih kecil atau lebih besar dari 4/8? Kita lihat lagi pembilangnya, bahwa semakin besar nilai pembilangnya, maka semakin besar angkanya. Dan semakin kecil nilai pembilangnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Jadi kita lihat kita lihat pembilangnya 2 dengan 4. Kalau 2 ini lebih kecil atau lebih besar dari 4? Oke, kita lihat. Dan ternyata adalah lebih kecil. Makanya 2/8 lebih kecil dari 4/8. Gampang kan? Oke, bagaimana kalau Ustazah membaliknya? 4/8 dengan 2/8. Kita lihat saja yang kita perhatikan, Nak. Pokoknya yang kita perhatikan adalah pembilangnya. Kita lihat angka 4 dengan 2. 4 dengan 2. Ini 4 lebih kecil atau lebih besar dari 2? Yuk. Ternyata adalah lebih besar dari 2. Paham? Misalkan, nah, di dalam soal yang disajikan itu adalah gambar. Kita lihat, kita perhatikan saja. Ini adalah kita lihat yang di warna orange itu 2, berarti 2 bagian. Itu yang menjadi pembilang. Terus ada berapa kotak-kotaknya? Ada 8. Makanya dia adalah 2/8. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ada berapa yang diberi warna? Ada 4. 4/8. Kita lihat. Dari 2 yang warna orange itu dan 4, lihat lagi. 2 lebih kecil atau lebih besar dari 4? Ternyata lebih kecil dari 4. Paham? Paham kan? Makanya 2/8 lebih kecil dari 4/8. Pasti Ananda semua nih gampang menjawab yang soal-soal seperti ini. Oke, selanjutnya perhatikan baik-baik. Di sini banyak yang selalu keliru. Membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Tadi pembilangnya yang kita perhatikan. Sekarang yang kita perhatikan adalah penyebutnya. Jadi di sini berbanding terbalik ya, Nak. Tadi kalau semakin besar, kalau besar maka semakin besar nilai pecahannya. Sekarang semakin besar nilai penyebut. Yang kita perhatikan adalah penyebut yang angka di bawah. Semakin besar nilai penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Dan semakin kecil nilai penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Paham tidak? Jadi dia begini, Nak, istilahnya kecil besar, besar kecil. Jadi semakin kecil nilai penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Dan semakin besar nilai penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Perhatikan contoh supaya lebih paham. Lihat. 1/7 dengan 1/4. Perhatikan, yang kita perhatikan itu penyebut, yaitu angka 7 dengan angka 4. Kita lihat. Angka 7 dengan 4. Perhatikan. Kalau angkanya besar berarti nilai pecahannya kecil. Dan kalau angkanya kecil, nilai angkanya kecil, maka nilai pecahannya itu besar. Perhatikan. 7 dengan 4. 7 dengan 4. 7 itu kalau nilai angkanya itu besar daripada 4. Tetapi kalau nilai pecahannya pada pecahan berpenyebut berbeda, maka angka yang besar itu, angka yang nilainya besar itu, maka dia nilai pecahannya kecil. Kurang kecil dari 1/4. Paham?
Oke, misalkan lagi Ustazah balik. 1/4 dengan 1/7. Lihat lagi. Di sini penyebut 4. Otomatis nanti nilai pecahannya lebih besar dari 1/7. Paham? Jadi lebih banyak berlatih nih ya nak. Ditulis-tulis lagi di bukunya. Pokoknya tulis saja angka berapa, pembilangnya sama ya, tetapi penyebutnya berbeda. Penjumlahan pecahan. Jadi kata kunci untuk penjumlahan pecahan adalah penjumlahan pecahan dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja dan penyebutnya itu tetap. Perhatikan. Misalkan ada pecahan 4/7 ditambah 2/7 sama dengan, ingat, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja yang bagian atas. Maka 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6 dan penyebutnya tetap penyebut 7. Di dalam soal nanti yang saya sajikan itu adalah soal cerita. Misalkan Fayat mempunyai pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Pizza sebesar 2/6 diberikan kepada Radit dan 1/6 diberikan kepada Sodik. Berapa bagian pizza yang didapat Radit dan Sodik? Kira-kira berapa ya? Untuk menjawab ini kita lihat berapa bagian pizza. Berarti jumlah dari bagian pizza yang diberikan kepada Radit dan bagian pizza yang diberikan kepada Sodik. Jawab. Kita ketahui bahwa pizza yang diberikan kepada Radit adalah 2/6 dan pizza yang diberikan kepada Sodik adalah 1/6. Maka kita jumlahkan 2/6 ditambah 1/6. Ingat lagi, yang dijumlahkan adalah pembilangnya bagian atas. Itu 2 tambah 1 sama dengan 3 dan penyebutnya tetap 6. Pengurangan pecahan. Kata kuncinya yaitu pengurangan pecahan dilakukan dengan cara mengurangkan pembilangnya saja. Jadi yang kita kurangkan bagian atasnya saja ya. Oke, 3/7 dikurang 1/7 sama dengan, ingat, bagian atasnya yang dikurangkan atau pembilangnya. 3 dikurang 1 hasilnya 2 dan penyebutnya tetap 7. Contoh. Adinda memiliki kue 4/6 bagian. Sebanyak 2/6 bagian Adinda berikan kepada Kiswah. Kira-kira berapa sisa kue milik Adinda? Ya, jadi sisa kue yang dimiliki Adinda. Pertama, kita kurangkan ya. Yang pertama, kita kurangkan kuenya Adinda. Kue semulanya Adinda yaitu 4/6 bagian. Dikurangkan dengan kue yang diberikan kepada Kiswah itu 2/6. Maka 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2 dan penyebutnya tetap 6. Jadi sisa kue yang dimiliki Dinda adalah 2/6 bagian. Selanjutnya muatan pembelajaran SBDP. Yang pertama adalah tentang unsur karya dekoratif. Adapun unsur karya dekoratif yaitu ada garis, bidang, warna, dan titik. Untuk garis yaitu garis lurus, bergelombang, lengkung, dan zigzag. Untuk bidang yaitu segi 4, lingkaran, segitiga, persegi, panjang. Kalau warna pasti ada warna primer, sekunder, seperti itu ya nak. Jadi di sini Ustazah harap Ananda lebih teliti dan memahami soal yang diberikan karena terkadang Ustazah lihat masih banyak yang bingung ya. Kalau misalkan di dalam soal yang diminta adalah garis, misalkan soalnya seperti ini. Unsur garis yang terdapat pada karya dekoratif. Jadi yang kita pilih nanti itu nak yang garis, apakah itu garis lurus, bergelombang, lengkung, atau zigzag. Sedangkan kalau misalkan di dalam soal yang ditanyakan adalah yang diminta adalah unsur bidang, ya. Jadi Ananda itu cari jawaban yang ada segi 4, lingkaran, segitiga, atau persegi panjang. Paham nak ya? Paham? Selanjutnya tangga nada. Oke, perhatikan. Saya sudah pernah menggambarkan di papan tulis ini bagaimana tangga dari do ke do lagi di atas.
Jadi do bisa menggunakan pakai jari ya. Kita hitung do itu angka 1, re itu 2 tangga kedua, mi 3, fa 4, sol 5, la 6, 7, si dan do yang di atasnya lagi ya. Oke, misalkan nih ada penggalang lagu burung kutilang yang di pucuk pohon cempaka, kan? Lihat, di sini ada not lagunya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya ya. Dan ada syair lagunya. Syair lagunya itu yang di pucuk pohon cempaka. Nadanya yaitu yang di atas 3 4 5 5 4 3 2 1 2. Ini juga harus diperhatikan baik-baik. Kalau yang diminta adalah nada, maka yang kita berikan jawaban adalah yang nada. Nada 3 yaitu mi, nada 4 adalah fa. Tetapi kalau yang diminta adalah syair lagu, berarti yang dibawanya yang teks lagunya. Ya. Misalkan syair lagu yang dinyanyikan lebih tinggi dari syair lagu pada nada mi. Ingat, pada nada mi, di atasnya mi. Tangga setelah mi apa? Ada nada fa, ada nada sol, ada nada la, ada nada si. Paham? Oke, perhatikan. Ustazah lingkari. Nada mi itu 3, berarti tangga keempat yang kita cari, tangga kelima yang kita cari. Perhatikan. Nah, sini ada 4, yaitu fa. Ada 5, yaitu sol. Jadi tangga yang lebih tinggi dari nada mi. Nada yang lebih tinggi dari nada mi. Ada nada fa dengan nada sol. Ustazah lingkari. Dan yang jadi pertanyaan di sini adalah syair. Nah, kita tinggal cocokkan saja yang 4 tadi itu. Yang pertama adalah syairnya pu. Yang 5 itu sol adalah cuk. Tulis pucuk. 5 4 sol fa. Itu adalah po. Jadi pucuk po itu adalah syair lagu yang nadanya lebih tinggi dari mi. Seperti itu ya. Lanjut. Bagaimana kalau nadanya yang ditanyakan? Nah, nada yang lebih tinggi dari nada mi. Perhatikan. Nada yang lebih tinggi dari nada mi. Maka yang kita cari adalah nadanya. 3 berarti angka 4 dan 5. Nada fa dengan nada dan so. Itu 4 dengan 5. Maka yang tadi Ustazah sudah lingkari ya. Ini 4 dan 5. Paham? Selanjutnya gerak tari. Oke, Ustaz tampilkan, masih ingat tidak yang ini? Yang kita praktekkan di dalam kelas sambil bernyanyi lagu burung kutilang yang di pucuk pohon cempaka. Pada gerakan pertama yaitu kepala dimiringkan ke kanan, terus kembali lagi ke tengah, kemudian ke kiri, kembali lagi ke tengah. Pada gerakan kedua yang lagu mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili lili. Ini kita menganggukkan kepala. Selanjutnya sambil berlompat-lompatan. Ini kepala menoleh ke kiri, kembali ke tengah, kemudian menoleh lagi ke kanan. Jadi ada 3 gerakan. Yang pertama, kepala miring ke kanan, kembali ke tengah, kemudian ke kiri lagi, kembali ke tengah. Yang kedua, menganggukkan kepala. Dan yang ketiga adalah kepala menoleh ke kiri, kembali ke tengah, menoleh ke kanan. Seperti itu ya nak. Selanjutnya, membuat karya dengan menggunakan teknik tusuk piston yang gantungan kunci yang Ananda buat. Perhatikan. Ini gambar yang disediakan. Kira-kira masih ingat tidak alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya ini? Ya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya ini adalah ada jarum, gunting, benang, kain, dakron atau kapas. Jadi dalam pembuatan karya ini tidak membutuhkan yang namanya lem. Kita cuma menggunakan jarum, gunting, benang, kain, dakron, dan kapas. Jadi sekian untuk rangkuman pembelajaran hari ini. Ustazah harap Ananda
simak baik-baik ya. Kalau belum dipaham diulangi lagi, dan misalkan belum lagi dipaham bisa ditanyakan ke ibu atau ke ustazah. Jadi ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.